Anak-anak ibu yang saya cintai. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Oke, seperti ibu juga sehat. Tetap semangat ya walau belajar dari rumah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, PP5. Pembelajaran yang kelima. Nah, sudah siap ya anak-anak? Oke, sekarang siapkan buku tema kalian, buku siswa. Tema 3. Oke, sudah siap ya? Kita lanjutkan. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya Ibu pimpin ya. Yuk, kita berdoa bersama-sama dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan membaca wacana, siswa dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. Dengan proses pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Dengan melengkapi tabel, siswa dapat menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari materi bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Selanjutnya, ayo membaca. Kalian baca ya anak-anak. Bapak Ibu bacakan ya. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Coba kalian sebutkan itu benda apa yang ada di gambar. Ya, betul. Itu kaca, botol, dan itu gelas, botol, dan termos ya. Ya, yang pertama termos yang sering kalian bawa ke sekolah itu dari benda apa? Plastik, pinter. Yang pertama gelas yang kalian gunakan itu berasal dari bahan apa? Iya, kaca. Sementara yang botol itu sejenis botol sirup ya, adik-adik ya anak-anak. Yang pertama botol sirup itu terbuat dari kaca. Pinter, sudah tahu ya. Sekarang coba bacalah informasi berikut ini. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Coba kalian ulangi baca sendiri ya. Ada sendok. Nah, sekarang selanjutnya benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain ada panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Ada sendok garpu juga ya. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk dan menghantar panas yang baik. Lanjutkan. Sekarang perhatikan gambar. Itu ada gambar pens, ada apa? Ada gambar penghapus, roda luar. Itu sejenis sepatu yang buat berenang itu ya. Dan yang terakhir itu ada sepatu yang sering bapak kalian pakai digunakan ke sawah. Sepatu apa itu? Sepatu boot. Nah, selanjutnya tugasnya kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Sekarang lengkapilah bagian berikut ini. Ada kertas, plastik, kayu, dan kaca. Bahan pembentuk benda ya. Sekarang kalian tuliskan sifat bahannya. Itu seperti apa? Yang pertama kaca, itu sifatnya seperti apa? Terus yang kedua sifat bahan yang dari kertas. Terus sifat bahan yang dari plastik. Kalau sudah kalian
berikan contohnya, kalian langsung taruh nama bendanya ya. Contoh benda yang kalian sebutkan tadi di kolom yang bawah. Di kolom sini nih, ya. Nah, yang pertama, sifat bahan kaca. Di sini kaca ditulis. Ini sifat bahannya kaca itu seperti apa? Seperti yang tadi kita pelajari itu seperti apa? Lanjutnya, kalian tuliskan contoh benda yang ada di rumah yang terbuat dari kaca. Yang kedua, ini ada sifat bahannya, kalian cari bahan apa yang ada di rumah. Misalnya kursi dari apa? Kayu. Tulis di sini kayu. Sifat bahannya seperti apa kalau kayu? Kalau sudah selesai, kalian tuliskan di sini bendanya di sini. Selanjutnya sini kalian nilai, oh Bu, plastik. Oke, kita cari plastik. Sifat bahan plastik itu seperti apa di sini? Nah, selanjutnya seperti itu. Terus ayo mencoba, kita coba bareng-bareng. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, M, singkatannya, sentimeter, cm, dan milimeter atau sering disingkat dengan mm. Lihat ada gambarnya siapa di situ? Ada Royhan dan Siti, nggih, di situ ya. Ya. M, cm, dan mm adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan M, cm, dan mm? Kalian cari ya, anak-anak ya. Oke, selamat mencari. Pelajarannya sampai di sini dulu ya. Coba tuh, dilihat tuh. Ya, gagal lagi. Ada hubungannya. Hubungan satuan M, cm, dan mm. Yang pertama, kalau M itu sama dengan 100 cm. Jadi kalau di sini ini ada M1, 10 M misalnya. 10 M berarti turun ke cm menjadi berapa? Nanti kalau turun ke mm, jadi kalau naik itu nambah 0. Kalau turun berarti balik dong. Ya. Kalau turun itu kalian ngambili telur. Kalau naik kalian buangi telur. Foto? Tuh kalikan 10 kalau turun, kalau naik dibagi 10. Jika satuan jalan ke bawah, maka kalikan 10. Contoh 2M sama dengan titik-titik cm. Sama dengan 2 kalikan 10. Karena turun 1 kali, jadi sama dengan 20 cm. Jika satuan jalan ke atas, maka 10 contoh dibagi 10. Contohnya 300 cm. 300 cm itu artinya berada di sini ya, 300-nya ya. Naik, jadi dikalikan 10. Selanjutnya kalian coba deh latihan. Panjang mobil ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil ayah Dayu dalam satuan M adalah 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. 400 cm ini sama dengan 4 meter karena naik ke atas. Terus yang 10 cm tetap 10 cm. Berarti panjang mobil ayah itu sama dengan 4 meter 10 cm. Oke, tugasnya anak-anak sekarang. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Itu ada di buku tugas kalian ya, ada di buku siswa. Silakan kalian buka buku siswanya. Sesuaikan dengan gambar, nggih. Lakukanlah aktivitas berikut. Perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Ukurlah bagian benda sesuai gambar. Tulislah perkiraanmu terlebih dahulu atau ukur hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Ukurlah dengan menggunakan alat ukur. Lengkapilah tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu.
Oke anak-anak, sampai di akhir pembelajaran. Selamat mengerjakan tugas ya. Jangan lupa minta orang tua untuk selalu mendampingimu. Dan jangan lupa olahraga ya anak-anak. Oke, terima kasih. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.